بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, jamaah salatul maghrib dan salatul isya Masjid Namirah Balikpapan Baru, yang semoga senantiasa mendapatkan barakah dari Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang ke-14 dari Jumadal Ula tahun 1443 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 17 Desember tahun 2021, kembali kita berkumpul dalam majelis ilmu di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, membahas hukum-hukum syar'i dari risalah Matan Al-Ghayah wa Taqrib dalam fiqh madhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum acara salatul Jum'ah. Dan pada akhir pembahasan sebelumnya kita telah menerangkan tentang hukum zikir di antara dua khutbah, bahwa tidak ada zikir tertentu, tidak ada zikir khusus yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan pada saat imam duduk di antara dua khutbah. Namun apabila seorang hendak berdoa, maka itu termasuk di antara waktu yang dianjurkan seorang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di antara waktu yang mustajab, waktu yang apabila seorang berdoa maka doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan yang berikutnya, bahwa merupakan hal yang dianjurkan dan disunnahkan adalah memanjangkan salat dan meringkas khutbah. Memanjangkan salat dan meringkas khutbah, tidak memanjangkan khutbatul Jum'ah. Ini termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud memanjangkan salat yaitu salat seperti yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam.
dari bacaan-bacaan salat yang biasa dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam, seperti pada rakaat yang pertama sabbihisma rabbikal a'la, dan pada rakaat yang kedua hal ataka hadithul ghasyiyah, atau rakaat yang pertama membaca suratul Jumu'ah dan rakaat yang kedua membaca Al-Munafiqun, surah Al-Munafiqun. Dalam urutan mushaf, surah Al-Jumu'ah itu berurutan dengan surah Al-Munafiqun, surah yang ke-62 dan 63. Lalu apa yang dimaksud memanjangkan salat? Yaitu memanjangkan salat seperti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam artian salat lebih panjang daripada khutbah. Salat lebih panjang daripada khutbah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah rahimahullah. Beliau mengatakan khatabana Ammarun fa'aujaza wa ablagha. Suatu ketika Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkhutbah di hadapan kami. Maka beliau meringkas khutbahnya, namun isi dari khutbah tersebut sangat mencukupi, sangat bermanfaat, singkat namun padat. Itu maksud dari aujaza wa ablagha. Khutbah beliau singkat akan tetapi syarat dengan faidah, padat dengan berbagai manfaat yang dipetik dari kandungan khutbah tersebut. Pada saat beliau selesai khutbah lalu kemudian beliau turun, maka kami pun berkata kepada Ammar, ya Abal Yaqadhan, laqad ablaghta wa awjazta falau kunta tanaffasta. Wahai Abul Yaqadhan, ini adalah kunyah dari Ammar bin Yasir, sungguh engkau telah menyampaikan khutbah yang singkat namun padat. Kalau seandainya engkau memanjangkan sedikit dari khutbahmu. Jadi mereka meminta kepada Ammar untuk menambah dari durasi khutbah yang beliau sampaikan. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi fa'atilus salah waqsurul khutbah wa inna minal bayani sihra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbah yang disampaikan itu merupakan tanda kefakihan seseorang, menunjukkan tanda kedalaman ilmu yang dimiliki oleh orang tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka panjangkanlah salat dan ringkaslah khutbah. Sesungguhnya di antara penjelasan ada yang mampu menyihir. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan fa'atilus salah, panjangkan salat, waqsurul khutbah, dan singkatlah khutbah, jangan dipanjangkan. Itu pada salatul Jum'ah. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjuran untuk tidak memanjangkan salat dalam salatul jamaah? Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam pernah marah kepada sebagian para sahabatnya, termasuk kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau pernah marah kepada Mu'adz karena beliau terlalu memanjangkan salatnya pada salatul Isya. Beliau juga pernah marah kepada seorang
yang mengimami salat subuh, dia panjangkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna minkum munaffirin fa ayyukum amma an-nasa falyujiz. Sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang lari dari agama ini. Di antara kalian ada yang menyebabkan orang enggan untuk mengamalkan agama ini, karena mereka menyangka bahwa mengamalkan agama ini sesuatu yang berat, padahal Islam mengajarkan bahwa agama ini merupakan hal yang ringan dan mudah. Inna hadza ad-dina yusrun. Sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala ini mudah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa di antara kalian yang mengimami kaum muslimin dalam salatul jamaah, falyujiz, maka hendaknya dia meringkas, jangan dia memanjangkan. Karena sesungguhnya di belakang kalian yang menjadi makmum ada orang tua, ada orang yang lemah, ada orang yang punya keperluan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk meringkas dan tidak memanjangkan bacaan. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'atilus shalah, panjangkan salat. Kata para ulama, diterangkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, yang dimaksud memanjangkan salat bahwa salat itu lebih panjang daripada khutbah. Salat itu lebih panjang dari khutbah. Bukan yang dimaksud memanjangkan salat di sini artinya seorang imam membaca surah Al-Baqarah misalnya pada salatul Jumat, atau membaca surah yang panjang-panjang, tidak. Yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, bacaan pada salat Jumat seperti yang kita sebutkan, sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghashiyah, atau suratul Jumat dan surah Al-Munafiqun. Itu yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi yang dimaksud memanjangkan penisbatannya kepada khutbah, perbandingannya dengan khutbah. Singkatlah khutbah kalian dan panjangkan salat kalian. Oleh karena itu kata An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, al-muradu bil hadits alladhi nahnu fihi anna as-salata takunu tawilatan bin-nisbati ila al-khutbah la tatwilan yashukku 'ala al-ma'mumin. Yang dimaksud di dalam hadis yang menjadi pembahasan kita ini bahwa salat itu panjang apabila dibandingkan dengan khutbah. Salatnya hendaknya lebih panjang daripada khutbah. Bukan yang dimaksud memanjangkan salat yang menyulitkan para makmum, yang memberatkan para makmum. Bukan itu yang dimaksud. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa seseorang dianjurkan untuk tidak memanjangkan khutbahnya pada salatul Jum'ah. Padat, singkat. Padat, singkat. Itulah khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa panjangnya salat seseorang dan singkatnya khutbah yang dia sampaikan itu merupakan tanda kedalaman ilmu yang dimiliki oleh seseorang? Mengapa demikian? Diterangkan oleh Al-Allamah Asy-Syaukani rahimahullah, kata beliau, li'anna al-faqih huwa al-muttali'u ala jawami'il alfaz fayatamakkanu bidzalika min at-ta'bir bil lafdh al-mukhtasar 'anil ma'ani al-katsirah. Sebab orang yang faqih, orang yang memiliki kedalaman ilmu adalah seorang yang mengetahui kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan yang ringkas akan tetapi mengandung makna yang padat, mengandung faedah yang banyak. Kalimatnya ringkas, dengan kepandaiannya, dengan kepintarannya dia mampu untuk mengolah kata-katanya, ungkapannya pada saat dia berkhutbah. Kalimatnya ringkas akan tetapi memiliki kandungan yang sangat bermanfaat bagi mereka yang mendengarkan. Lafaznya mukhtasar akan tetapi mengandung makna
dan syarat dengan faedah. Itu menunjukkan kedalaman fikih seseorang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang yang berkhutbah, yang afdal bagi dia menukil dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang berkhutbah itu tidak perlu memperbanyak kalimat-kalimat yang berasal dari kepalanya, dari pandangan-pandangannya, akan tetapi yang dia sampaikan ayat hadis. Kenapa? Karena ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan kalimat-kalimat yang ringkas, akan tetapi syarat dengan faedah, kandungannya banyak. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam yang mengatakan, bu'ithtu bijawami'il kalim, aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa jawami' al-kalim, ungkapan-ungkapan yang jawami'. Apa yang dimaksud jawami'ul kalim? Yaitu ungkapan yang ringkas namun syarat dengan faedah. Faedahnya banyak. Kalau kita memperhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu biasa kata per kata mengandung makna yang banyak sekali, mengandung faedah yang banyak. Innamal a'malu binniyat, misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat. Kalimat ini saja, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini saja, kata para ulama, hadis ini itu masuk ke dalam 70 bab dalam permasalahan fikih. Tidaklah seorang memulai amalannya melainkan dia sangat membutuhkan hadis ini yang berbicara tentang permasalahan niat, ikhlas dalam beribadah dan beramal sesuai dengan niat. Apa yang hendak dia lakukan berdasarkan niatnya. Dan yang lainnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang merujuk pada khutbahnya kepada Al-Qur'anul Karim, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah sangat cukup sekali. Dia telah aujaz wa ablaq, singkat namun padat. Telah kita terangkan sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah dengan membaca surah Qaf. Beliau membaca surah Qaf dalam khutbahnya. Baca surah Qaf, selesai khutbah. Subhanallah. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada umat, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih auqa' fin nufus, lebih menyentuh hati-hati para hadirin yang mendengarkan khutbah tersebut. Kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita memasuki pembahasan yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah ta'ala, wa hay'atuha arba'u khisalin, dan sunnah-sunnah Jumat itu ada 4 hal, ada 4 perkara. Yang pertama, al-ghuslu wa tanziful jasadi, mandi dan membersihkan anggota tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, walubsus thiyabi al-bidhi, dan mengenakan pakaian yang berwarna putih. Yang ketiga, wa akhdudz dhufri, memotong kuku. Dan yang keempat yang beliau sebutkan, wattibi, dan memakai wangi-wangian. Ini yang disebutkan dalam madhab Asy-Syafi'i dari amalan-amalan sunnah yang dianjurkan bagi seorang yang hendak menghadiri acara Jumat untuk melakukannya. Yang pertama yang disebutkan di sini adalah tentang permasalahan mandi pada hari Jumat. Mandi pada hari Jumat termasuk amalan yang disyariatkan. Telah datang anjuran, bahkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mandi pada hari Jumat.
yaitu mereka yang hendak mendatangi acara salatul Jum'ah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jaa'a minkumul jumu'ah falyaghtasil." Man jaa'a minkumul jumu'ah falyaghtasil. Siapa di antara kalian yang akan mendatangi acara Jumat, falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Fal, kalau kita mengetahui sedikit tentang pengetahuan ilmu bahasa Arab, fal, lam yang masuk ke kata yaghtasil itu disebut lamul amr, lam yang menunjukkan perintah, lam yang menunjukkan perintah. Fal yaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Maka di sini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalim." Mandi pada hari Jumat merupakan perkara yang wajibun bagi setiap yang telah mencapai usia balik. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum mandi pada hari Jumat. Jumhur ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwa mandi pada hari Jumat hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Tidak sepantasnya bagi seorang yang hendak mendatangi acara Jumat lalu kemudian dia tidak mandi Jumat. Dan ini yang dikuatkan pula dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Demikian pula Imam Malik, Abu Hanifah dan al-Imam Ahmad, dan dinukil dari mayoritas para sahabat dan para tabi'in. Ada sebagian pendapat para ulama mengatakan bahwa mandi pada hari Jumat hukumnya wajib berdasarkan perintah, dan asal hukum perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Demikian pula dalam hadis al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun, mandi pada hari Jumat wajibun, demikian lafaz hadis yang disebutkan. Namun yang sahih wallahu taala a'lam, saya lebih condong pada pendapat jumhur, mayoritas para ulama yang berpendapat bahwa mandi hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai kepada tingkatan wajib. Hal ini disebabkan karena adanya dalil-dalil yang memalingkan dari hukum wajib. Di antaranya hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat, dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berwudu, saya ulangi, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka dia telah melakukan satu kebaikan. Namun barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih afdal, mandi itu lebih afdal. Walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang kedudukan hadis ini, namun hadis ini adalah hadis yang hasan atau sahih, bisa dijadikan sebagai hujjah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji keduanya, yang berwudu dan yang mandi. Man tawadda'a fabiha wa ni'mat, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka fabiha wa ni'mat, dia telah melakukan suatu kebaikan. Kalau seandainya mencukupkan dengan berwudu pada hari Jumat
itu termasuk perbuatan dosa, pasti diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu tidak cukup dengan berwudu, dia harus mandi. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji, lalu beliau mengatakan wa man ightasala fal ghuslu afdal, dan barang siapa yang mandi maka mandi itu lebih afdal. Kata-kata lebih afdal ini biasanya menunjukkan bahwa kedua-duanya memiliki keutamaan, namun yang satunya lebih utama daripada yang lainnya. Hadis ini menguatkan pendapat jumhur. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun? Nah, itu kan hadisnya jelas wajib. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, yang penting untuk kita ketahui bahwa istilah wajib, sunnah, makruh, haram, mubah, yang dikenal dengan al-ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum taklifi, ini istilah ini itu datang belakangan ya. Istilah ini tidak populer di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in dari kalangan para ulama salaf. Ketika seorang mengatakan apa itu wajib, wajib adalah ketika seseorang meninggalkannya maka dia berdosa, kalau dia mengamalkannya maka dia mendapatkan pahala. Itu hukum wajib. Apa hukum makruh? Makruh dalam pandangan ulama usul, dalam definisi mereka, makruh itu adalah kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak mengapa. Itu istilahnya ya. Sunnah, apa itu sunnah? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa. Definisi-definisi ini itu dikenal belakangan, tidak dikenal di zaman para ulama salaf ya. Adapun di zaman para ulama salaf, termasuk di zaman para imam-imam, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik ya, itu mereka tidak mengenal definisi makruh dengan apa yang kita ketahui sekarang ini. Definisi sunnah demikian pula. Al-Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ketika mereka menyebut makruh, itu belum tentu yang dimaksud makruh dalam istilah para ahli fikih yang ada sekarang ini, yang kalau dikerjakan tidak mengapa, kalau ditinggalkan baru dapat pahala. Kadang-kadang Imam Ahmad mengatakan makruh, tapi yang beliau maksud haram. Imam Syafi'i demikian pula, Imam Malik demikian pula. Itu diterangkan panjang lebar oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya A'lamul Muwaqqi'in. Demikian pula istilah sunnah yang kita kenal sekarang. Sunnah itu apa? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa, seorang tidak berdosa. Padahal banyak sekali kata-kata sunnah yang diungkapkan oleh para ulama dahulu tidak dimaksudkan seperti apa yang kita pahami sekarang ini. Kadang-kadang dimaksudkan sunnah, ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ini adalah prinsip agama. Oleh karena itu banyak dari kalangan para ulama mereka menulis kitab judulnya Kitabus Sunnah. Isinya apa? Isinya tentang akidah, tentang prinsip-prinsip yang disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Judulnya kitab As-Sunnah. As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim, Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, Syarhus Sunnah karya Al-Barbahari, Usulus Sunnah karya murid Al-Imam Syafi'i Ismail Al-Muzani rahimahullah. Itu semua menerangkan tentang prinsip-prinsip Islam yang menjadi kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi bukan dimaksud sunnah yang kalau ditinggalkan tidak mengapa. Itu tidak dikenal di kalangan mereka. Nah, demikian pula penyebutan wajib dalam hadis ini ya. Kata para ulama, penyebutan wajib di dalam hadis ini jangan difahami istilah wajib yang dikenal di kalangan para
ahli fikih, para fuqaha atau para ahli usul, bahwa kalau meninggalkannya berdosa. Belum tentu. Wajib itu di dalam hadis ini artinya tsabit, sesuatu yang telah ditetapkan syariatnya. Ini yang diterangkan oleh mayoritas para ulama. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang sahih dan hendaknya seorang berupaya untuk mengamalkan ini selama dia mampu untuk mandi pada hari Jumat, maka itu lebih afdal, lebih utama baginya. Jangan sampai kemudian seorang menghadiri acara Jumat dalam keadaan dia tidak mandi. Kemudian cara mandi seseorang pada saat dia hendak menghadiri acara Jumat. Bagaimana cara mandinya? Yang afdal, yang dianjurkan, yang sunnah dalam istilah fuqaha, dia mandi seperti mandi junub. Dia mandi seperti mandi junub. Walaupun mandi secara umum itu sah. Apa yang dimaksud mandi? Al-ghuslu dalam istilah syar'i membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau ada seorang pada hari Jumat dia berniat untuk mandi Jumat, lalu dia nyemplung ke kolam renang atau ke lautan, nyemplung terus naik, maka dia telah disebut mandi karena seluruh tubuhnya sudah dalam keadaan basah. Itu sudah disebut mandi karena telah basah seluruhnya. Namun apabila seorang hendak mandi yang dianjurkan, mandi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mandi seperti mandi janabah, mandi junub. Hal itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti dia mandi junub, seperti dia mandi ketika junub. Gimana mandi ketika junub? Ya, dibersihkan dulu, ya bersihkan bagian kemaluannya. Apabila dia hendak beristinja, dia setelah buang hajat dia bersihkan seluruhnya, depan belakang, lalu kemudian dia berwudu. Dia boleh mengakhirkan membasuh kakinya, boleh juga dia langsung basuh kakinya, lalu kemudian setelah itu dia menyiram di atas kepalanya, mulai dari yang kanan kemudian yang kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu dia mandi, membasahi seluruh tubuhnya. Apabila dia hendak memakai sampo, sabun, silahkan sampai selesai. Itu mandi seperti mandi janabah, seperti mandi yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis Maimunah bintul Harith dan yang lainnya. Namun kalau seorang mandi seperti yang kita sebutkan tadi, dia hanya sekedar membasahi seluruh tubuhnya dengan niat mandi pada hari Jumat, maka dia telah mengamalkan sunnah. Kemudian apabila seseorang pada hari Jumat dalam keadaan junub, di hari Jumat dia mendatangi istrinya sehingga dia dalam keadaan junub dan itu bertepatan hari Jumat, apakah diharuskan baginya mandi 2 kali atau cukup sekali mandi mencakup mandi Jumat dan mandi janabah? Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah juga yang menjadi perselisihan di kalangan para ahli fikih. Ada sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghassala thumma ibtakara wa ghada ila al-masjid thumma jalasa qariban min al-imam hatta yunsita kana lahu bi kulli khutwatin khataha amalu sanatin siyamiha wa qiyamiha." Ini luar biasa hadis ini, menerangkan keutamaan seorang mendatangi salatul Jum'ah dengan tata cara yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man ightasala yaumal Jum'ah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, wa ghassala, ini yang menjadi syahid yang hendak kita terangkan. Wa ghassala, ada dua riwayat, ada yang mengatakan ghassala, ada yang mengatakan ghassala. Ghassala, kalau yang pertama irtasala, mandi pada hari Jumat. Wa ghassala, apa yang dimaksud ghassala? Disebutkan ada 3 penafsiran, penjelasan para ulama tentang hal ini. Salah satu yang diterangkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang dimaksud ghassala ay ghassala zaujatahu, dan dia membuat istrinya mandi. Bisa difahami ya? Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan membuat istrinya juga mandi. Apa maksudnya disiram-siram gitu aja? Wa ghassala zaujatahu, dia membuat istrinya mandi. Diterangkan oleh Nawawi, bi an jama'aha fa alja'aha ila al-ghusli waqtasal, di mana suami tersebut berhubungan dengan istrinya yang menyebabkan istrinya tersebut mandi dan dia juga mandi. Lalu para ulama yang menafsirkan dengan penafsiran ini, mereka mengatakan, wa yustahabbu lahul jima'u fi hadzal yaum liya'mana ay yara fi tariqihi ma yashghalu qalbah, dan disukai bagi seorang untuk melakukan hubungan pada hari ini. Pada hari ini, hari apa ini? Ya, pas ini hari ini. Pada hari ini. Kenapa kata beliau? Agar seorang merasa aman pada saat dia keluar dari rumahnya. Kan kadang-kadang banyak fitnah, banyak yang dilihat. Kalau dia melakukannya pada hari itu, lalu dia berangkat untuk menghadiri acara Jumat, dia lebih fokus, lebih konsentrasi, nggak mikir yang macam-macam. Ya, apalagi kalau rumahnya agak jauh dari masjid, lewat mall, lewat pasar, lewat macam-macam yang dilihat. Subhanallah. Jadi hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama dianjurkannya melakukan itu pada hari Jumat. Man ightasala yaumal jum'ati wa ghassala, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan dia menyebabkan istrinya juga ikut mandi. Thumma ibtakara wa ghada ilal masjid, lalu kemudian dia bersegera mendatangi masjid. Thumma jalasa qariban minal imam, lalu kemudian dia duduk dekat dari imam. Ini anjuran untuk merapatkan saf. Saf pertama tentu lebih afdal daripada yang berikutnya dan yang berikutnya. Lalu dia diam, tidak ngobrol, tidak berbicara pada saat imam sedang berkhutbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginya pada setiap langkah yang dia lakukan pada saat dia berangkat ke masjid, maka dia mendapatkan seperti seseorang yang beramal 1 tahun lamanya. Berpuasa, satu tahun berpuasa dan 1 tahun mengerjakan atau menegakkan salat. Subhanallah. Jadi hadis ini, ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, menunjukkan bahwa hal itu dianjurkan bagi seorang yang mampu melakukannya. Dia mandi lalu kemudian dia berupaya untuk memandikan istrinya.
Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa dengan satu kali mandi itu sudah mencukupi, karena disebutkan oleh Nabi SAW dia mandi pada hari Jumat dan menyebabkan istrinya mandi. Berarti dia mandi sekaligus itu adalah mandi junubnya dia. Kalau seandainya mandi 2 kali merupakan hal yang wajib, pasti diterangkan oleh Nabi SAW, pasti disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa sekali mandi gak cukup. Namun disebutkan dalam hadis ini 1 kali mandi, dia mandi dan menjadikan istrinya mandi, berarti dia dalam keadaan junub dan mandi sekali, dan itu sudah mencukupi. Oleh karena itu kata Ibnul Munzir rahimahullah ta'ala, aktsarul ulama yaqulun, mayoritas para ulama mengatakan yujzi'u ghuslun wahidun anil janabati wal jum'ah, sudah mencukupi dengan 1 kali mandi, itu sudah mencukupi dari mandi junub dan mandi Jumat. Jadi seorang mandi pada hari Jumat boleh 2 niat, niat mandi Jumat dan niat mandi janabah. Sama halnya seperti seorang yang mengerjakan satu solat dengan 2 niat, selama solat itu tidak diperintahkan untuk dikerjakan secara khusus. Misalnya dia berwudu, setelah wudu ada solat sunnah, dia masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam masjid ada solat tahiyatul masjid, lalu kemudian dia mengerjakan satu solat 2 rakaat dengan niat sunnatul wudu dan solat tahiyatul masjid. Kata para ulama sah, satu solat dengan 2 niat, dan dia mendapatkan 2 kali pahala, pahala solat sunnah wudu dan pahala solat tahiyatul masjid, itu diperbolehkan. Nah demikian pula berkaitan dengan mandi ini, ini adalah pendapat jumhur ulama, diperbolehkannya 1 kali mandi untuk 2 niat, yaitu niat Jumat dan niat junub. Dan ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Mujahid, Makhul, Imam Malik, Thawri, Al-Auza'i, Al-Syafi'i, Abu Thawr dan yang lainnya. Demikian pula disebutkan oleh Ibn Abdul Barr dalam kitabnya At-Tamhid. Ibn Abdul Barr ini termasuk ulama yang bermadhab Malikiyah. Kata beliau, ajma'u anna man ightasala yanwi al-ghusla lil janabati wa lil jumu'ati jami'an fi waqti ar-rawah anna dhalika yujzi'uhu minhuma jami'an wa anna dhalika la yaqdahu fi ghusl al-janabah wala yadhurruhu ishtirakun niyati fi dhalik. Kata beliau, sepakat para ulama bahwa barang siapa yang mandi dan mandi tersebut dia meniatkan untuk mandi junub sekaligus mandi Jumat, dengan 1 kali mandi pada saat dia akan berangkat untuk menghadiri acara Jumat, bahwa yang demikian itu sah, itu sah dia lakukan untuk mandi Jumatnya dan untuk mandi junubnya, dan yang demikian tidaklah memudaratkan dan tidak merusak kondisi mandi junubnya dia, dan tidak pula memudaratkan adanya 2 niat dalam hal ini. Tidak ada yang menyelisihi kecuali ada satu kelompok dari madhab al-zahiriyah. Kata beliau, syadzu, ini mereka berpendapat dengan pendapat yang aneh, nyeleneh, ganjil. Fa'afsadul ghusla idza ishtaraka fihi al-fardhu wan naflu, di mana mereka berpendapat apabila meniatkan satu niat untuk 2 mandi, yang satunya wajib, yang satunya sunnah, maka ini merusak mandi tersebut. Ini pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Yang sahih adalah pendapat mayoritas para ulama yang mengatakan 1 kali mandi itu sudah mencukupi untuk mandi Jumatnya, demikian pula mandi junub. Itu juga disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Kata beliau, fa in ightasala lil jumu'ati wal janabati ghuslan wahidan wa nawahuma ajza'ahu wa la na'lamu fihi khilafa. Apabila seseorang mandi dengan niat mandi Jumat dan mandi junub
dengan satu kali mandi dan dia meniatkan keduanya, maka itu hukumnya sah. Kami tidak mengetahui ada perselisihan ulama dalam permasalahan ini. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan ulama dalam permasalahan ini. Lalu beliau menukil pendapat para ulama yang menguatkan hal ini. Jadi ini ma'asyara al-muslimin rahimakumullah berkaitan dengan mandi pada hari Jumat, bahwa apabila seorang dalam keadaan junub, maka satu kali mandi itu sudah mencukupi baginya dengan dua niat. Sebagaimana seorang juga dianjurkan untuk membersihkan tubuhnya. Diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqun lillahi ala kulli muslimin ay yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yaghsilu ra'sahu wa jasadahu. Merupakan hak bagi Allah yang wajib ditegakkan bagi setiap muslim agar hendaknya dia mandi pada setiap kali 7 hari, setiap pekan harus ada mandinya, di mana dia membasuh kepalanya, demikian pula tubuhnya. Disebutnya kepala dan tubuh, kata para ulama, karena kedua anggota tubuh ini adalah tempatnya kotoran. Biasanya itu tempat-tempat yang biasanya terdapat kotoran pada jasad seseorang. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa merupakan hal yang sepantasnya bagi seorang muslim, jangan sampai dia meninggalkan mandi dalam satu pekan, minimal 1 kali. Alhamdulillah kita di Indonesia ini kebiasaannya sehari 2 kali minimal, biasanya minimal itu. Dan memang subhanallah, suhu yang ada di negeri kita beda dengan suhu yang ada di Arab, ya. Kalau di Yaman ada daerah-daerah dingin di sana itu, subhanallah, itu memang seorang mandi sekali sepekan itu biasa aja, ya, biasa saja. Saya dulu merasa nggak biasa, akhirnya jadi biasa juga ketika di sana, ya. Karena ngapain berhias untuk siapa waktu di Yaman? Nggak ada, seorang sibuk dengan ilmu ketika itu, ya. Jadi kadang-kadang pakaian itu sudah terlihat penuh dengan debu, ya, tapi seorang merasa nggak gerah seperti kondisi kita di Indonesia. Seorang merasa biasa gitu, ya, karena kondisi cuaca juga berbeda, ya, kering, sementara di negeri kita ini agak lembab, sehingga kalau seorang tidak mandi itu mengeluarkan bau. Tapi kalau di sana memang subhanallah, kadang-kadang seorang berhari-hari tidak mandi itu terasa biasalah. Nah, akan tapi dengan hadis ini seorang hendaknya mandi minimal 1 kali dalam 1 pekan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Saya kira sampai di sini semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah